Alhamdulillah, betul-betul senang Lord. Afwan. Mengamati perkembangan politik nasional kita, apalagi sekarang suhu politik kita sudah mencapai 180 derajat Celcius. Kalau kita lihat dari sudut prestasi, kinerja, rekam jejak dari 3 calon presiden kita ini, maka itu saya himbau rakyat hati-hati dalam menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Maka dari ketiga ini semuanya adalah putra-putra terbaik bangsa. Dari putra-putra terbaik itu ada yang lebih baik, semuanya baik daripada kandidat-kandidat yang 3 ini. Tetapi ada dari yang baik ada yang terbaik, yaitu adalah Profesor Dr. Haji Rashid Anies Baswedan. Anies Rashid Baswedan sudah tepat dan mampu secara keilmuan untuk memimpin bangsa ini pada tahun 2024 sampai 2029. Maka karena itu relawan-relawan, ayo bersatu tegakkan rapatkan barisan, dan juga seluruh umat Islam. Umat Islam sangat menentukan kepemimpinan tahun 2024. Maka itu tidak kita mengabaikan yang 2 kandidat lain, memang semuanya baik, tetapi ada yang terbaik. Maka 2024 ini dengan kondisi negara kita, dengan carut marutnya negara kita, mulai dari konflik sosial, budaya, agama dan sebagainya, radikalisme, dituduh yang macam-macam, harus itu dihindari, harus itu dihapuskan. Yang bisa menghapuskan ini, yang bisa memimpin bangsa ini adalah Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan. Ini adalah perlu kita camkan, perlu kita himbau seluruh saudara-saudara kita Sabang sampai Merauke. Ayo berbondong-bondong ke TPS menangkan Pak Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia. Anies punya kelebihan dari segala hal kalau kita banding dari Pak Ganjar. Anies menempati segala apa yang dijanjikannya, dia sungguh-sungguh untuk menempati janji. Dia sangat malu kepada rakyat apabila tidak menempati janji. Kedua, memang janji itu adalah sebuah ajaran agama. Apalagi kita bicara dalam Islam, kalau orang tidak menempati janjinya adalah termasuk pengkhianat, termasuk munafik. Pak Anies itu punya kelebihan. Masalah keilmuan, masalah komunikasi internasional, komunikasi dengan rakyat. Karena juga Pak Anies adalah tokoh intelektual dunia, tidak dipungkiri. Salah satu tokoh intelektual dunia, ke 100 tokoh intelektual dunia, Pak Anies adalah termasuk dari Indonesia. Tidak kita mengecilkan Pak Ganjar dan Prabowo. Kalau Ganjar dan Prabowo belum ada di dalam prestasi-prestasi bicara internasional, bahwa tokoh Muslim internasional. Kalau Pak Anies sudah terbukti di mana-mana. Nah, maka itu ada kelebihan kesolehannya, tata cara dia bertutur, etikanya, dihina pun dia sabar, tidak pernah melawan, tidak pernah membalas. Ini tanda-tanda kepemimpinan, tanda-tanda orang-orang jiwa besar. Inilah sebenarnya yang ditunjukkan oleh Anies. Anies itu adalah mencontoh kepemimpinan Rasulullah. Rasulullah itu dihina, dia ketawa, dia senyum, tapi
tapi dia tetap berjalan dengan apa adanya, tetap menjalankan suatu aturan, walaupun ditejak-tejak, dijawabnya dengan senyum dan sabar. Kalau yang lain itu tidak. Nah, inilah kelebihan-kelebihan dari Pak Anies. Maka itu saya menghimbau, saya mengajak teman-teman dan saudara-saudara saya dari seluruh Indonesia, marilah kita dapat memenangkan Pak Anies sebagai presiden, karena melihat Indonesia sekarang sudah carut marut, baik dari segala hal, aspek ekonomi, aspek sosial dan budaya, apalagi aspek agama. Kita merasa secara pribadi hanya bisa menyelesaikan konflik-konflik yang ada di Indonesia ini hanyalah Pak Anies Rashid Baswedan. Mudah-mudahan beliau tegar dalam menghadapi suasana yang sangat terjepit ini, yang sangat konflik ini, sehingga nanti insya Allah beliau dapat ditakdirkan, mudah-mudahan Allah menakdirkan beliau sebagai presiden, dapat menjalankan dengan baik, dapat menjalankan institusi negara sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar. Indonesia adalah mayoritas umat Islam. Maka itu Islam harus kita pelihara. Islam harus kita jaga dengan baik. Islam harus kita amalkan dengan baik. Udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam dengan menyeluruh, dengan keseluruhan. Di dalam ajaran-ajaran Islam itu harus diajarkan secara memilih pemimpin, bukan sekedar doa, makan dan minum, tetapi bukan sekedar sholat saja, tetapi secara memilih pemimpin itu pun dipandu, diarahkan oleh Islam itu sendiri. Maka umat Islam hati-hati dalam menentukan pilihannya, karena nanti kalau salah pilih kita adalah termasuk pelanggaran-pelanggaran Islam itu sendiri. Maka Islam menganjurkan kepada kita, pilihlah orang-orang yang beriman, pilihlah orang-orang yang memperhatikan, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran. Maka itulah kita melihat sekarang ini dengan kandidat-kandidat yang ada, kita yakin dan percaya bahwa ajaran-ajaran dan sifat-sifat Rasul itu secara kepemimpinan Rasulullah SAW adalah di Anies Rashid Baswedan.